pada semua masyarakat atau mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan. Alhamdulillah, tapi masih setengah hati pemerintah sebenarnya kan tentunya ada kesempatan bagi disabilitas terkait dengan dari peran media massa dalam menanggulangi berita-berita hoax. Maksudnya gairah teman-teman untuk nyoblos itu lebih tinggi kalau memang sarana pendidiknya akses. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif peran media massa dalam mengantisipasi informasi dan politisasi SARA di masyarakat Jember. Kegiatan itu bertempat di Hotel Aston pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Giat itu diikuti oleh 50 orang peserta, di antaranya media massa dan pegiat penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Pada saat membuka acara tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Imam Tobroni, menyampaikan bahwa terbentuknya hoax bisa terjadi dari kurangnya informasi hingga adanya misinformasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan peran serta media massa dalam mengantisipasi hoax. Diskusi yang dimoderatori oleh wartawan Jempolindo Muhammad Wildan Al-Faridi itu berlangsung cukup ganyang. Menurut anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Ali Rahmat Yanwardi ST, kegiatan ini merupakan upaya membangun sinergisitas bersama media dan aktivis penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Sekarang banyak berita-berita hoax yang mudah beredar di media online dan banyak juga yang tidak atau media abal-abal lah misalnya. Kita berharap adanya peran media ini dapat mengantisipasi adanya berita-berita hoax dengan memberikan sosialisasi terkait bagaimana mengantisipasi berita hoax. Dengan kita melakukan kerjasama dengan Infocom atau Kominfo, kita di awal tahun 2022 pernah MOU bersama Menkominfo yang ada di Jember, dan beliau juga menyampaikan bagaimana kita tahu kebenaran berita yang ada. Untuk saat ini masih satu kemarin terkait adanya info mantan Bupati Faida melakukan penggalangan untuk menjatuhkan bupati terpilih, yang itu kejadiannya sempat beredar ada di Gresik pada waktu itu di pertengahan tahun 2022, yang ternyata disinyalir surat yang beredar tidak atas bertanda tangan Ketua Bawaslu Provinsi, karena ditelusuri di surat keluar yang ada ternyata tidak ada nomor surat seperti yang dimaksud di berita hoax yang ada pada waktu itu. Macam ya, kalau di kampanye sendiri ada dua jenis kampanye yang kemudian disalahgunakan, yang salah satunya adalah black campaign dan negatif campaign, yang tentunya semua masyarakat juga harus tahu kebenaran berita yang dimaksud apakah sesuai dengan fakta yang ada atau tidak. Karena bicara negatif campaign ini berbicara terkait nilai negatif yang ada pada salah satu calon atau pasangan calon itu sendiri. Sedangkan black campaign ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, itu semua masyarakat juga harus paham terkait bagaimana cara kita menilai berita ini sesuai dengan fakta yang ada atau tidak. Kita menghadirkan kurang lebihnya 50 peserta perwakilan dari media PWI, dari perwakilan AGI, kemudian CTI, dan kita juga melibatkan teman-teman penyandang disabilitas yang harapannya hak pilihnya ke depan ini juga terakomodir di dalam daftar pemilih yang sudah ditetapkan bersama KPU. Karena undang-undang sudah mengamanatkan kepada penyelenggara untuk tetap melakukan pemutaran daftar pemilih berkelanjutan.
dan masyarakat juga bisa melakukan cross check terhadap apakah namanya ini sudah terdaftar atau belum. Nggak mengajak peran serta partai politik dalam konteks menanggulangi hoax dan sara. Ya tentunya ini kan bertahap karena basis kegiatan kita ini tergantung bagaimana anggaran yang ada. Sebelum kegiatan ini dilanjutkan, kita juga pernah menghadirkan partai politik terkait bagaimana kita mensosialisasikan proses penyelesaian sengketa pada waktu itu. Dan sekarang kita beranjak kepada sosialisasi pengawasan partisipasi. Wakil Ketua PWI Jember Yakub Mulyono dalam statementnya sebagai narasumber pada acara itu menjelaskan tentang bentuk kabar yang beredar. Isu hoax biasanya muncul dari masyarakat, bisa melalui media sosial atau media lainnya. Namun, kabar itu biasanya sulit dipertanggungjawabkan. Sedangkan berita media dalam bentuk karya jurnalistik, menurut Yakub bersandar pada kode etik jurnalistik (KEJ) yang harus dipatuhi oleh setiap wartawan. Karenanya, peran wartawan menjadi penting setidaknya untuk meluruskan berita hoax yang beredar. Pernyataan Yakub Mulyono dikuatkan oleh Kabiru Expos Media, Sulam Ridwan, yang juga menjadi narasumber pada acara itu, membenarkan bahwa sosiologi masyarakat Kabupaten Jember masih mudah dipengaruhi dengan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini lamanya jadi narasumber ya? Iya, benar. Apa yang disampaikan dalam forum ini? Kami sampaikan bahwa tadi karena sehubungan dengan topiknya ini adalah sosialisasi partisipasi dari peran media massa dalam menanggulangi berita-berita hoax, maka kami sampaikan bahwa semua itu kembali pada diri kita atau pelaku jurnalistik sendiri. Sejauh mana sebetulnya peran jurnalisme dalam rangka menanggulangi hoax dan sara? Kalau dalam upaya menangkal berita-berita adalah efektif nggak kira-kira? Ya bisa dikatakan itu butuh kebersamaan. Kalau sendiri-sendiri insya Allah kurang efektif. Jadi ini butuh kesadaran dan kebersamaan dari semua pelaku insan pers khususnya untuk melawan berita-berita hoax yang diproduksi oleh media sosial. Seberapa dampaknya sebetulnya berita hoax terhadap pendidikan demokrasi? Luar biasa dampaknya. Karena ini berita-berita hoax ini semakin masif, selaras dengan perkembangan teknologi, di mana para pendidik ini sudah memiliki algoritma. Kalau begitu, kayaknya juga mengusung mengantisipasi isu sara ya, perkembangan isu sara. Hari ini tentu kita tahu semua bahwa ada namanya politik identitas, itu dekat dengan sara. Bagaimana menanggulangi berkembangnya? Kembali lagi bahwa adalah butuh objektivitas dalam sebuah pemberitaan. Harus mampu memilah dan memilih mana yang harus diberikan. Jadi jadikan bahwa isu sara ketika terdeteksi di awal, maka jadikan itu adalah informasi awal untuk melakukan pendalaman atau klasifikasi secara detail kepada sumber-sumber yang bisa. Harapan Anda akan adanya sosialisasi ini? Harapan saya dengan sosialisasi ini, berita hoax dan politisasi sara itu disajikan sebelumnya, akan membuat kesadaran pada mereka untuk tidak memanfaatkan isu kesukuan, ras dan agama untuk mengangkat kelompoknya sendiri untuk mencapai rating tertinggi. Terima kasih, Mas. Sementara itu, aktivis penyandang disabilitas dan Sentra Advokasi Jember Asrorul Mais menilai kelompok penyandang disabilitas Kabupaten Jember sekira 9.000 jiwa selama ini sudah mengambil bagian dalam peran sertanya mensukseskan pemilu. Anggota kami itu ada 9.000 penyandang disabilitas. Jenisnya apa? Macam-macam, mulai dari tunanetra, bicara, ada balita, mental itu ada yang fisik, autis. Bagaimana sampai mengajak teman-temannya untuk terlibat aktif dalam pemilu di masa mendatang? Memang dulu kita 5 tahun yang lalu memang advokasi kita lebih pada bagaimana
dalam pemilu dulu itu mulai dari setting lokasi dan sebagainya itu akses, sehingga gairah teman-teman untuk nyoblos itu lebih tinggi kalau memang sarana pendukungnya akses. Sepanjang ini teman-teman ikut terlibat aktif? Alhamdulillah per kemarin Pilpres dan Pilgub itu tingkat partisipasi teman-teman cukup tinggi, Pak. Bisa sekitar 85%. Alhamdulillah, sehingga karena memang dari kita diskusi dengan teman-teman di KPU dan Bawaslu terkait masukan terkait bagaimana menyelenggarakan suatu pemilu yang akses, yang inklusif, ini sudah mendapatkan respon. Bagaimana isu kali ini partisipasi publik terkait dengan penanggulangan isu hoax ya? Peran media seperti itu. Pendapat Anda? Ya bagus, jadi memang hoax dan isu sara ini kan sering dijadikan bahan gorengan lagi dalam konteks pemilu. Sehingga dalam konteks acara hari ini sangat benar-benar nantinya harapannya menangkal dari dini terkait hoax dari politisasi sara. Dan kita berharap juga teman-teman di sini kan ada beberapa yang memang punya hobi menulis. Iya. Ada yang hobi menulis ya? Ada yang sudah wartawan. Ada media yang ada. Ya. Seperti itu. Dan nanti ini kita juga akan bergerak aktif. Jadi itu saya katakan peran ganda. Selain bagaimana menangkal hoax dan politisasi sara, bagaimana mereka membangun image, memframing disabilitas dalam konteks pemilu. Sejauh mana panjenengan menyampaikan aspirasi teman-teman disabel supaya nanti TPS-nya juga ramah disabel? Kalau dulu kita sering mengundang KPU, Pak, untuk kita mengadakan seminar dan FGD. Bahkan dari KPU juga dalam 2 periode terakhir sudah menunjuk relawan relasi dari unsur disabilitas. Dan harapannya teman-teman relasi dari unsur disabilitas itu memang membangkitkan gairah teman-teman untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Menurut Anda selama ini sudah ramah difabel? Memang ada beberapa TPS yang secara teknis masih perlu diperbaiki dan kadang-kadang atau belum menyeluruh mungkin. Belum menyeluruh dan perlu adanya mindset tentang bagaimana petugas ini menjemput bola. Kadang-kadang disabilitas ini ada kategori berat, sehingga mereka sulit berpindah dari rumah ke TPS. Yang mungkin hal semacam ini perlu petugas setempat untuk menjemput bola terutama di lokasi-lokasi yang sulit. Lokasi-lokasi sulit dengan topografi yang sulit. Ya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Pernyataan Asrorul didukung oleh aktivis penyandang disabilitas Kabupaten Jember Husnul Wibisono yang menilai pemerintah masih belum serius dalam memberikan ruang politik bagi penyandang disabilitas. Ini menghadiri undangan sosialisasi Bawaslu untuk mengenal lebih jauh tentang pemberian Berapa orang yang ikut sampai? Ada di sana 15 orang disabilitas. Sejauh mana peran serta disabilitas dalam rangka mensukseskan pemilu? Alhamdulillah, tapi masih setengah hati pemerintah sebenarnya kan tentunya ada kesempatan bagi disabilitas terkait dengan pemilu. Artinya lebih bisa diajak peran sertanya gitu ya kira-kira? Betul, harus lebih berperan aktif di dalam nantinya di acara-acara tersebut. Kalau jenengan tidak menghimbau pelaksana pemilu supaya TPS itu ramah disabel? Tentunya demikian, pastinya mungkin bukan saat ini, nanti akan demikian. Apa dampak sosialisasi ini terhadap teman-teman disabilitas? Alhamdulillah, pilkada kemarin atau pemilu kemarin ada lebih signifikan, lebih 10% peningkatan peran disabilitas di dalam adanya sosialisasi. Terima kasih Mas. Sama-sama.
Demikian sahabat Jempol, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik subscribe, jempol, lonceng, komen, dan bagikan agar channel ini semakin berkembang. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.